So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan gak kerasa Samsung A51 udah resmi di Indonesia 1 tahun lamanya. Sebentar lagi penerusnya akan keluar. Tapi pertanyaannya, apakah Samsung A51 masih layak dibeli di tahun 2021? Dan kalau misalkan kalian nonton video review kita pada tahun lalu, gue bilang mending skip aja. Sekarang, apakah pendapat gue akan berubah mengenai HP yang satu ini? Jawabannya iya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. 1 tahun berlalu, akhirnya pada bulan Februari 2021 kemarin, Samsung A51 resmi mendapat update software ke Android 11 terbaru dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 3.0 terbaru juga. Penambahannya itu banyak banget dalam segi user interface, performa, dan fitur. Gua akan mulai dari bagian tampilan interface, karena jelas ini cukup signifikan. Dimulai dari control center yang semakin kelihatan transparan, clean, icon-iconnya lebih ke bawah sehingga gampang banget digunakan pakai satu tangan, terus notifikasi udah ke grup, icon-icon di setting ke fill dan berwarna jadi kelihatan bagus aja, apalagi ketika kita melakukan app switcher, itu tampilannya semakin besar sehingga makin gampang untuk pilih-pilih aplikasi. Terus tombol volume juga semakin clean, pokoknya jelas ini baru dan fresh. Nah, kalau ngomongin update performa dalam daily use, bisa gue bilang meningkat 30% lebih baik ketimbang One UI 2.5 kemarin yang ada di HP ini. Contoh, biasanya kalau gue scrolling di buka app switcher, buka tutup aplikasi, itu sering banget ngendet atau lag stutter. Tapi begitu di-update, wah animasinya berasa lancar, mulus, kayak menggunakan refresh rate 90Hz. Padahal HP ini sama-sama kita tahu menggunakan regular 60Hz aja. Jadi menurut gua, gila sih. Ini update major softwarenya benar-benar ningkatin performa daily use semakin baik lagi. Jadi user experience makin betah aja gitu. Chipset di HP ini tentu nggak bisa diupdate lah ya, jadi masih menggunakan Exynos 9611 dengan sistem fabrikasinya 11 nanometer. Sebelum diupdate, skor Antutunya bisa hit di angka 183 ribuan. Dan setelah diupdate plus gua uji ulang Antutunya, bisa hit di angka 191 ribuan. Artinya, performa di HP ini meningkat sebesar 9% yang lumayan. Tapi kan itu cuma skor Antutu bang. Gimana performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game PUBG di settingan smooth extreme. Hasilnya memang lebih baik sih. Frame drop signifikan tuh jarang banget gue rasain. Ya memang angkanya nggak bisa lock di 60 fps. Frame drop sesekali ada tapi nggak sering dan nggak signifikan. Intinya smooth extreme di HP ini tuh lebih konsisten ketimbang One UI sebelumnya. Terus gue coba dong push limit settingan HP ini ke graphic HDR plus frame rate ultra. Hasilnya gue surprise, cukup stabil. Frame drop ya ada sesekali ketika kita main di tempat rame atau pochinki, tapi menurut gue buat kalian yang ngejar detail, graphic HDR-nya itu udah bagus dan udah playable, apalagi suhunya masih tergolong yang aman. Buat kalian yang nanya, gyronya gimana? Gyronya masih sama stabil kayak di One UI sebelumnya kok. Terus, game kedua yang gue tes adalah Genshin Impact. Dapat settingan default di low plus 30 fps yang hasilnya memang frame drop itu sering berasa, tapi menurut gue ini masih cukup reliable untuk dimainin setiap harinya. Karena wajar, game Genshin Impact itu lebih baru dari HP-nya, dan ini game berat. Jadi HP ini bisa run Genshin Impact aja, udah syukur. Plus, udah performanya baik juga. Intinya sih gue mau bilang, One UI 3.0 di HP ini tuh bisa meningkatkan performa yang lebih konsisten, ngebut, walaupun frame drop sesekali masih ada, tapi jauh lebih baik. One UI 3.0 di HP ini jelas merubah tampilan antarmuka, meningkatkan performa daily use, dan meningkatkan performa gaming. Tapi fitur-fitur apa aja sih yang diimprove setelah update software? Well, ada 3 hal yang menarik perhatian gue. Pertama, fingerprint in display. Di One UI sebelumnya punya performa yang kurang cepet dan kurang responsif. Tapi setelah di-update dan gue coba daftar ulang sidik jari, hasilnya bisa sedikit lebih cepet dan untuk tingkat akurasinya sekarang semakin akurat, which is nice. Kedua, always on display sekarang membawa opsi GIF yang lebih banyak.
sehingga nggak bosan ngeliatin still image atau image yang diam dan nggak monoton, jadi kelihatan fresh. Ketiga, untuk selfie di kondisi low light sekarang jauh ke improve. Kalau sebelumnya di video review kemarin gue bilang hasil fotonya pucat di kondisi low light, sekarang skin tone bisa mendekati natural dan hasilnya bisa lebih detail. Dan untuk hasil selfie di kondisi night mode, skin tone-nya tuh nggak pucat menyeramkan kayak di One UI sebelumnya. Menurut gue makin baik dan makin bisa reliable sih. Sebenarnya major software update di HP ini tuh udah lebih dari cukup untuk mengubah pendapat gue mengenai HP yang satu ini. Tapi nggak bisa dipungkiri, body HP ini tuh memang bagus. Untuk keluaran tahun lalu, ini desain Prism Crush Black-nya itu kelihatan menarik. Memang cuma warna polos hitam, tapi begitu kena pantulan cahaya, punya gradasi pelangi yang kelihatan keren. Apalagi bodinya menurut gua ini tipis ringan yang disukain banyak orang termasuk gua pribadi karena ini sesuatu nilai tambahan karena susah dicari untuk HP kelas mid-range. Oh ya, buat kalian penasaran 1 tahun berlalu apakah body HP ini tuh masih bagus? Well, untuk bahan material polikarbonat yang ada di HP ini atau bukan polikarbonat sih, glass stick yang ada di HP ini, lecetnya tuh nyaris gak ada, pokoknya like new. Nice, tapi kalau mau extra protection, make sure pasang free jelly case-nya atau case tambahan lah ya, biar lebih aman lagi. Hal selanjutnya yang bikin gue terkesima dengan HP yang satu ini ada di bagian layar. Ya, desain layar HP ini pertama udah kekinian, karena mengadopsi dari kelas flagship dibawa ke mid-range, yaitu menggunakan Infinity O display. Apalagi bezel kiri kanan bawahnya juga udah tipis untuk ukuran HP mid-range. Kedua, jelas pengalaman user experience-nya nggak bohong. Panel layar Super AMOLED plus resolusi Full HD Plus-nya itu bener-bener bikin manja ketika kita main game ataupun nonton. Karena berasa immersive, warna yang dihasilkan vibrant, vivid, dan kecerahan kontrasnya bisa gue bilang terang banget. Jadi super aman ketika kalian mau gunain di kondisi outdoor. Oh iya, untuk proteksi layar HP ini tentu menggunakan Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector. Jadi selama 1 tahun pakai HP ini, ya baretnya tuh hanya baret di screen protectornya aja sih. Oke guys, jadi kalau kalian tanya apakah Samsung A51 masih layak dibeli di tahun 2021, menurut gue layak-layak aja. Pendapat gue berubah total. Kalau sebelumnya gue bilang skip aja, sekarang bisa gue bilang dengan aman, oke, beli aja. Apalagi harga udah murah. Tapi buat kalian yang pengen ngerasain teknologi baru, menurut gue tahan, sabar, tabung lebih lagi kalau misalkan masih kurang karena penerus HP ini tuh bakalan launching segera. Atau jangan-jangan pas video ini udah tayang, udah launching lagi. Pokoknya kalau misalkan kalian mau beli HP ini dengan harga murah, ya silakan. Tapi kalau buat kalian yang pengen ngerasain fitur baru, tunggu karena mungkin Samsung A52 bakal membawa fitur-fitur yang sangat major. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.